kebetulan gitu ada matkul sinematografi dan saya memang kenapa enggak gitu kita jadikan ini aja sebagai karya kita gitu. Untuk kasus ini si Bastian menjadi sosok yang menjadi edukatif ya dia. Ini nggak ngambil talent dari luar ya Mas? Ngambil, cuman itu memang menggunakan relasi teman itu tadi. Oh. Ya, aku ikut terlibat dalam urusan apa ya, publikasi untuk konten-konten biasanya. Kalau untuk film sendiri sih itu menurut saya keren karena saya aktornya sendiri gitu. Eksis sedikit ya. Iya. Halo para penonton dan pendengar kanal Visipol Universitas Widya Mataram. Jumpa lagi di acara Sine Mataram Podcast Visipol Universitas Widya Mataram di episode yang kedua. Kali ini saya Natalia Intan berkesempatan menjadi host yang akan ngobrol-ngobrol santai, berbincang-bincang bersama narasumber yang nantinya akan membahas terkait karya film sinematografi mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Boleh perkenalan dulu kali ya Mas, karena kan teman-teman penonton belum tahu nih nama Mas siapa. Halo, perkenalkan nama saya Imam Samsudin. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mataram. Peminatannya media dan jurnalistik. Oke. Sekarang tuh lagi musim liburan ya Mas, udah memasuki musim liburan. Betul. Di akhir semester nih. Kira-kira kesibukan Mas Imam sendiri apa nih? Lagi nyiapin apa nih? Untuk seorang mahasiswa ya, menjelang libur biasa kita kalau ada jeda libur tuh kita mengambil kesempatan untuk magang biasanya. Ada teman-teman saya yang magang, tapi untuk saya pribadi sambil mencari magang dan sambil juga mencari kerja gitu, sambil-sambilan lah biar produktif aja gitu. Berarti emang lagi cari kesibukan dan buat mempersiapkan magang ya? Betul, intinya kita harus produktif aja sih. Kalau masa libur gini kan panjang banget, apalagi semester sekarang gitu kan liburnya panjang banget ya. Jadi kita harus memanfaatkan libur ini untuk kegiatan positif dan apa ya, produktif gitu. Jadi karena mencoba mencari kegiatan yang produktif, jadi mencoba untuk mengisi podcast setiap kali ini ya. Betul. Biar harinya ada kegiatannya. Ini salah satunya kegiatan berproduktif. Tadi kan teman-teman bisa dengar dan bisa lihat juga kalau Mas Imam ini kan katanya peminatannya media dan jurnalistik. Jurnalistik atau jurnalisme nih Mas? Sama aja. Sama aja. Ya, sama aja sih kalau misalkan ininya. Setahu saya jurnalisme itu untuk ininya apa ya, sebuah ilmunya gitu, jurnalistik sebuah prakteknya gitu kalau misalnya. Oke, Mas Imam kan tadi peminatannya media dan jurnalistik Ya. Nah berarti kan kemarin itu kalau nggak salah di semester 4 ya? Ya, kayaknya di betul, semester 4 ya, ada matkul sinematografi. Boleh nggak sih Mas, aku nanya-nanya nih kemarin pas matkul itu outputnya apa, buat apa sih akhirnya? Untuk semester 4 ya, kita memang ada matkul yang namanya sinematografi, di mana sinematografi itu dia lebih fokus untuk pengenalan sejarah film, bagaimana film itu pertama kali diciptakan, lalu produksi, pasca produksi dan produksi begitu. Lalu output dari si matkul ini adalah membuat sebuah short movie atau film pendek gitu. Oh berarti di awal-awal pertemuan itu masih bahas teori ya. Di situ nanti output dari matkul ini tuh short movie-nya. Ya, betul. Boleh nggak sih Mas, aku tahu kemarin Mas Imam itu filmnya tentang apa, isunya tentang apa, dan kalau boleh jalan ceritanya dikit kali ya, sinopsisnya itu gimana sih? Untuk film yang kita garap ya, khususnya yang kita garap itu memang kebetulan muncul dari saya sendiri gitu. Saya sendiri tuh waktu tahun lalu waktu semester 4 tuh memang suka berseliweran gitu, kasus maupun baca artikel gitu tentang bullying, kekerasan seksual sama digitalisasi gitu. Nah, saya tuh mempunyai ide
bagaimana kalau misalkan ketiga kasus ini saya menjadikan satu frame gitu, jadi satu frame kasus gitu, dan menjadi apa ya, membuat saya tergelitik untuk menjadikan ini sebagai film gitu dah gitu deh. Itu inti dari apa ya, awal mula ide inspirasinya muncul gitu. Lalu saya diskusikan dengan teman-teman bahwa saya mempunyai ide ini gitu, mempunyai ide bagaimana kita membuat film semacam 3 kasus dijadikan satu frame aja gitu. 3 fenomena yang dituangkan dalam sebuah film. Betul. Okay. Dan waktu 2023 itu semester 4 memang kasus bullying tahun 2023 itu memang lagi hype, itu lagi banyak diobrolin gitu ya, banyak di-share sama media-media manapun gitu ya. Kekerasan seksual juga gitu, dan gencar-gencarnya ngomongin digitalisasi gitu. Nah waktu itu tuh bullying khususnya gitu ya, saya pernah baca juga gitu di beberapa artikel ya, bahwa memang tahun 2023 itu untuk kasus bullying ada tingkatan-tingkatannya gitu, untuk di tahap SD, tingkatan SD, SMP, SMA, SMK, pesantren, dan pendidikan tinggi gitu. Dan kebetulan memang angka yang tertinggi dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat SMA itu paling tinggi untuk kasus bullying gitu ya, yang dikeluarkan oleh artikel tersebut. Maka saya tergelitik juga nih kan, kalau misalkan angka tertinggi berarti ada yang harus digali gitu kan, ada yang harus diperbaiki di situ gitu. Nah lalu kekerasan seksual memang kekerasan seksual memang itu kasus dari dulu gitu ya, sampai sekarang kita memang kesulitan untuk mengatasi itu karena beberapa kasus itu tuh kalau misalkan diperkarakan akan sulit untuk diperlanjutnya gitu. Meskipun ada beberapa memang aktivis-aktivis gender gitu ya untuk memperjuangkan hak-haknya gitu. Dan kekerasan seksual ini memang film ini tuh mematahkan gitu ya, mematahkan stigma juga bahwa memang laki-laki itu tuh sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban gitu kan. Itu identik banget ya. Iya, itu dah. Itu tuh kasus yang memang sudah stereotipnya kayak gitu di masyarakat, bahwa laki-laki adalah sebuah pelaku dan perempuan adalah korbannya gitu. Nah di film ini kita patahkan itu gitu, karena tidak memungkinkan juga bahwa laki-laki menjadi korban dan sekaligus menjadi pelaku itu sendiri gitu kan. Dan memang kebetulan beberapa tahun lalu tuh memang lagi hype juga kasusnya salah satu artis gitu ya gitu. Nah itulah yang menjadi inspirasi saya gitu. Di situ memang tidak ada tingkat lanjutnya untuk korbannya itu sendiri gitu. Dan digitalisasi memang cukup membantu untuk hal viralitas gitu ya, untuk viralitas, dan memang ada beberapa mengandung negatif dan positif respon netizen lah biasa kayak gitu ya. Tapi kita ringkas menjadi sebuah hal rancangan atau kritikan bahwa memang hal 3 ini tuh bisa digabungkan, bisa dikombinasikan gitu untuk bisa didengar, tidak dinormalisasi oleh masyarakat begitu deh. Itu impiannya. Itu impiannya. Oh berarti film ini tuh mencoba untuk melihat realitas itu tuh dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Kalau tadi idenya dan inspirasinya itu berarti dari fenomena atau realitas yang emang sekarang tuh lagi happening banget, lagi emang sedang banyak dibicarakan gitu ya? Ya, pada tahun 2023 ya itu paling banyak dibicarakan, atau saya sering mendengar gitu, saya sendiri gitu sering mendengar kasus tersebut gitu. Dan kebetulan gitu ada matkul sinematografi, dan saya memang kenapa enggak gitu kita jadikan ini aja sebagai karya kita gitu. Jadi dan teman-teman alhamdulillahnya menyetujui gitu
Kalau boleh tahu tadi judul filmnya apa ya Mas? Judul filmnya kita One Eyes. One eye itu tuh satu mata ya, selalu dipandang satu mata, sebelah mata bisa diartikan seperti itu. Gitu. Itu ininya ya. Filosofinya. Filosofinya. Ya, filosofi nama itu sebenarnya apa ya? Dipandang sebelah mata, terus selalu dianggap minor, selalu dianggap tidak penting, selalu dianggap kayak apa ya, terdiskriminasi lah gitu ibaratnya. Kalau misalkan kita sebagai pelaku nih laki-laki untuk melapor itu agak susah gitu, agak memang tidak dipercaya, agak memang apa ya, dianggap sebagai hal yang bias gitu deh. Ya, remeh lah gitu. Terus boleh nggak tadi diceritain sinopsis filmnya gitu? Oke, untuk sinopsisnya memang pada waktu 2023 itu kita lagi hype-nya angka menunjukkan SMA itu paling tinggi ya untuk bullying. Jadi kita memang berlatar belakang dia tuh sebagai satu siswa yang maksudnya siswa kelas 12 yang duduk di bangku SMA. Betul. Nah, seperti itu dia mendapat perundungan atau apa ya, pengolok-olokan atau bullying itu sendiri gitu di situ sama teman-temannya. Lalu si korban ini tuh namanya Bastian. Namanya Bastian ini pemeran utamanya ya Mas? Ya, itu pemeran utamanya kita bernama Bastian. Lalu dipertemukan oleh gurunya yang bernama Agung gitu ya. Pak Agung ini dia memang ada apa ya, ketertarikan kepada sesama begitu, dan akhirnya korbannya kepada Bastian itu sendiri. Alih-alih untuk menolong Bastian dari dia dibully, alih-alih dia ingin menyelamatkan dari keterbuliannya itu, malah menjadi lebih parah gitu. Dan akhirnya datanglah satu superior, dan ininya yang menarik dari film kita tuh, kita putar-balikannya adalah superiornya adalah perempuan gitu ya, untuk memaksa si korban ini lagi yang laki-laki untuk berbicara gitu, untuk speak up bahwa memang apa ya, kamu tuh tidak bisa memendam ini sendiri gitu ya. Dan dia si Sela ini, namanya Sela ya, perempuan. Oh, jadi perempuan yang membantu namanya Sela. Betul, namanya Sela. Dia pindahan dari Jakarta, ceritanya seperti itu. Dia melihat si Bastian seperti murung atau apa ya, seperti orang yang memang sedang mempunyai masalah besar gitu. Jadi si Sela ini datang dari Jakarta seperti apa ya, dia tuh memperhatikan si Bastian gitu. Lalu apa ya, mencoba untuk mengorek Sebastian apa yang menjadi apa ya, masalah dia tuh apa sebenarnya. Nah itu dah akhirnya si Bastian ngomong curhat sharing ke si Sela bahwa si Bastian mendapat apa ya, kekerasan seksual, bullying, dan apa ya, ketidakadaannya ruang aman di situ gitu, di sekolah lah ibaratnya. Berarti Sela mencoba untuk menjadi safe place-nya Bastian. Nah ya, tadi ada digitalisasi juga ya, karena memang dia si Sela ini tuh memanfaatkan digitalisasi karena dia dari kota gitu. Dia memang apa ya, berlatar belakang orang yang memang udah melek lah gitu, orang yang melek media, orang yang digital gitu kan, orang canggih lah gitu. Jadi lebih apa ya, lebih mengerti lah gimana ini kasusnya harus kayak gimana ditangani dengan dia, meskipun tidak melapor secara langsung gitu ya, dia tapi tahu gitu langkah untuk kelas SMA gitu pelaporannya seperti itu gitu. Berarti Sela tuh tahu langkah yang harus dilakukan kalau jadi korban pelecehan seksual. Betul. Dia memanfaatkan digitalisasi lewat media sosial khususnya gitu. Akhirnya konten itu viral, dan pihak yang memang menjadi pelaku dari kasus si Bastian ini akhirnya dipenjarakan gitu, dan menjadi evaluasi bagi sekolah itu sendiri. Oh, berarti endingnya tuh pelakunya tuh jadi pelakunya itu mendapat hukuman, masuk ke penjara, dan korbannya tuh berakhir memviralkan atau speak up kasusnya lewat media sosial. Atau ada lagi nih Mas, kayak misalnya dampak dari budaya spill itu korban malah jadi makin
parah, jadi makin tertutup atau gimana nih Mas? Untuk kasus ini si Bastian menjadi sosok yang menjadi edukatif ya dia. Malah menjadi kasus yang adanya perubahan. Ya, akhirnya menjadi kayak terbuka gitu, lebih menerima lagi dan dia mengedukasi bahwa ayo untuk teman-teman yang memang diperlakukan seperti ini di sekolah atau diperlakukan seperti ini kayak kekerasan seksual itu speak up aja gitu, dan atau bisa melapor ke ke aliansi bukan aliansi tapi ke komunitas-komunitas pusat layanan ya betul, pusat layanan seperti itu gitu. Tidak usah takut gitu, Bastian tuh dia akhirnya menjadi sosok seperti itu. Itu menjadi sosok yang emang tujuannya seperti itu, menjadi sosok yang diharapkan, atau sebenarnya ada ide lain atau kepengennya tuh Bastian tuh jadi yang gimana gitu? Akhirnya sih seperti itu ya, akhir dari cerita si Bastian atau film ini tuh memang dibuat seperti itu gitu. Cuman kita belum sampai ke situ sih. Beberapa tujuan kita kemarin tuh memang dibuat menggantung gitu, memang filmnya dibuat menggantung. Sengaja berarti sengaja gitu, tidak ada lanjutannya karena memang kita mencari apalagi yang kita sangkut pautkan dengan film kita ini di tahun ini, atau apalagi yang memang kita perlu riset lagi gitu untuk dijadikan memang kritik gitu. Oke. Boleh diceritain gak sih Mas kemarin tuh proses produksi sampai editingnya tuh gimana? Adakah kesulitan, adakah hambatan, dan mungkin boleh diceritain juga kali ya proses pendanaannya tuh gimana? Apakah dapat sponsor ataukah itu balik lagi ke teman-teman kelompok, kan Mas Imam pasti sama kelompok kan, karena dibagi kelompok kan? Betul. Nah, gimana tuh? Karena kebetulan kita memang berkelompok gitu ya. Kita ada tiga kelompok, dan di masing-masing kelompok kita beranggotakan 5-6 orang. Oke. Untuk biaya produksi. Biaya produksi ini agak lucu atau sensitif. Agak malu sih sebenarnya. Okay. Karena untuk biaya produksi ini kita berat lagi. Banyak banget ya. Sampai berat ngomongnya ya. Jadi kita ada memang 5 orang itu kita urunan 20.000 saja. Per orangnya 20.000 orang. 20.000 per orang. Iya. Waduh. Ini sangat minimalis sekali ya Mas ya. Sangat minimalis sekali. Sedangkan untungnya kita memanfaatkan keterbatasan itu menjadi sebuah peluang. Akhirnya itu sebuah peluang sih dari relasi teman gitu kan. Ya keahlian teman kita jadikan peluang aja dah, ini kesempatan gitu. Jadi saling membantu Betul. Oke. Tadi kan pendanaan tuh. Pendanaan. Gimana nih proses produksi, editingnya, makan waktu berapa hari? Ini sih yang paling menarik ya. Maksudku dari semua atau pengumpulan ide inilah eksekusinya gitu kan yang memang menjadi sebuah hal yang bercucuran darah dan air mata tuh memang di situ gitu ya. Air mata dan keringat ya. Iya, keringat dari manapun aja tuh keluar gitu. Apalagi kita guys, sebenarnya kita tuh akhirnya kita tuh mengakui kesalahan kita gitu ya. Mau gimana pun ini kesalahan kita, karena memang kita tidak mempersiapkan bahwa memang kita akan dihadapkan dengan satu situasi matkul yang bernama sinematografi, dan kita dipaksa untuk berproduksi gitu. Dan produksinya adalah satu film gitu dimana kita backgroundnya belum ada yang pernah memegang kamera lah, entah ya seperti itulah yang menjadi hambatan kita. Jadi ketika produksi itu lucu aja gitu ya. Kok ini gini, nah itu yang menjadi gitu. Ya itu dah, kalau mic nggak nyala lah, atau karena memang salah nyolok atau apa, itu sering terjadi tuh kayak gitu. Kesalahan teknis ya? Kesalahan teknis dah kayak gitu. Terus untuk ini talent produksi itu kita menggunakan talent dari relasi teman itu tadi. Ada beberapa kelompok yang memang terlibat untuk menjadi talent bahkan gitu. Maka
makanya di film kita tuh ada satu orang yang anggota kelompok kita ada dalam film itu, kadang ada, kadang enggak gitu lah. Jadi saling membantu dari kelompok-kelompok lain ya. Betul, kita tuh memanfaatkan juga dari kelompok lain. Misalkan kelompok lain membutuhkan satu aktor. Nah, dari kelompok kita cabutlah orang ini gitu. Kita berusaha transfer, kita tuh berputar di situ gitu. Jadi saling backup lah. Ya, transisinya cepat lah gitu. Jadi untuk produksi kita berdurasi 1 hari. Dan berlokasi di Universitas Widya Mataram. Jadi di sini-sini aja dan di sini-sini aja. Ya, betul. Kita memanfaatkan fasilitas semaksimal mungkin. Mulai dari tempat, alat-alat, teman-teman. Itulah kita memanfaatkan itu. Gitu. Untungnya untuk para talent yang terlibat, terima kasih sebelumnya nih karena memang, dan minta maaf juga kalau waktu itu konsumsinya ya segitulah, tapi layak alhamdulillah gitu. Masih bisa dimakan. Bisa dimakan gitu, alhamdulillah. Berarti ini nggak ngambil talent dari luar ya Mas? Ngambil, cuman itu memang menggunakan relasi teman itu tadi. Berarti ucapan terima kasihnya pakai 2M. Terima kasih Mbak, makasih Mas ya, nggak berupa uang lagi sekarang ya. Betul 2M tuh kita bayar dia gitu, karena kita menggunakan bahasa rasa. Makasih Mas gitu. Nah itu 2M itu. Makasih Mbak. Iya makasih Mas, itu 2M itu ya. Tadi judulnya One Eye ya? Ya One Eye. Durasinya berapa menit Mas? Durasinya kita 13 atau 12 gitu ya. 12 sampai 13 menit. Ya, dimana itu tuh di luar ekspektasi Mbak sebenarnya. Tadi ekspektasinya berapa Mas? Kita tuh kita mempunyai cita-cita sebenarnya. Kita pernah nih dari satu kelompok itu kita mempunyai cita-cita bahwa kita kan dimaksimalinnya itu dosennya itu minta untuk 30 menit gitu ya. Oh, ada ketentuannya. Ada maksimalnya. Nah, kita tuh pengennya lebih gitu kan. Cuman ini cumannya lagi nih. Karena memang waktu dari produksi kita terbatas cuma 1 hari, lalu berpindah kepada proses selanjutnya yaitu editing. Nah itu editingnya itu yang membutuhkan yang makan waktu lebih banyak ya. Inilah editing inilah yang kayak banyak banget lah di situ, gangguan kebudayaannya banyak banget di situ, dari mulai ngaret gitu, kita kumpul satu tempat ngaret, entah itu device-nya yang nggak support atau kita yang ngeblank kan gimana lagi terus kelompoknya yang malah aku ikut aja kayak gitu dah, itu dah kayak kebiasaan gitu. Kayak gitu kita membuat kayak gimana sih ini tuh, akhirnya setelah sepakat tapi gak bisa diekspor. Nah itu tuh yang paling lama tuh ya, itu ketika kita udah jadi tapi ada satu pasien nggak bisa diekspor. Jadi kita harus mengulang dari awal, terus pindah aplikasi lain. Kerja 2 kali berarti? 2 kali, 3 kali bahkan. Masa? Gitu. Agak berarti kesulitannya tuh di situ ya? Iya, karena ilmu editing itu nggak ada gitu. Nah itu yang menjadi kesalahan kita memang gitu. Karena kita nggak pernah akhirnya impactnya adalah banyak banget gitu. Kita harus ternyata ini berguna banget nih gitu, ilmu editing, yang memegang kamera gitu, ilmu setting alat kayak gitu tuh memang dibutuhkan gitu untuk saat ini bahkan gitu ya. Berarti hambatan dan kesulitannya terkait proses editing lah ya. Dan proses produksi itu kurang bisa atau kurang mumpuni pas megang-megang alat gitu kali. Betul, megang alat sama editingnya itu dah. Berarti tadi cita-citanya kan tadi lebih dari 30 menit ya Mas ya. Berarti itu hanya angan-angan dong. Karena nggak kesampaian kan, jadinya kan jauh sekali gitu ya, 13 menit. Ya, Mbak pernah dengar quotes yang ini manusia hanya berencana, Tuhan yang menentukan. Nah itu dah. Sangat relate sekali. Iya gitu. Kelompok kita tuh berpacu kepada quotes itu. Akhirnya kita serahkan sajalah kepada Tuhan sejadinya. Jadi akhirnya 12 menit gitu. Yang cita-cita kita lebih dari 20 menit bahkan kayak gitu, dengan estetika yang bagus gitu, pengambilan gambar yang bagus gitu. Cuman dipikir ulang, setelah dikaji ulang dan diobrolkan sama teman-teman gitu ya.
ternyata nggak mungkin deh gitu. Yang penting kita tuh penyampaian pesan, secara pesan kita nyampe gitu kan, secara apa yang kita rasakan dan ingin kita kritik itu tuh nyampe juga gitu. Nah akhirnya kita tuh memahami itu aja gitu. Yang penting kita tuh yaudahlah, kita mah yang penting nyampe aja pesannya, yang penting diterima sama audiens ya. Nah mungkin nanti kita perbaiki lagi. Itulah di sesi keduanya itu yang harus kita perbaiki itu dah. Jadi ini seadanya dulu. Seadanya dulu, ya seadanya dulu. Tapi kalau nilai gimana, aman nggak Mas kemarin? Oh nilai aman banget kita puas dengan nilai. Terima kasih gitu. Jawabnya agak lama ya. Antara aman dan gak aman dong. Aman banget. Aku aman ya. Yang lain nggak tahu. Oke. Harusnya sama ya. Harusnya sama sih ya. Harusnya sama. Terus itu kemarin filmnya berarti udah tahun lalu ya Mas, 2023 ya? Iya, 2023 prosesnya bulan Juni dan sekarang Juli. Berarti udah anniversary kita, akhirnya film kita anniversary. Anniversary 1 tahun. Itu publikasinya di mana Mas? Gimana? Publikasi filmnya di mana? Kita publikasinya memang tidak secara luas ya, karena memang itu masih tahap revisi gitu, tahap banyak lah kita. Makanya kita belum pede untuk memunculkan ke publik gitu. Ya, mungkin karena memang ini jadi sebagai pengingat juga ya. Aku juga lihat-lihat gitu waktu proses produksinya, ternyata tanggal segini dan bulan ini gitu, dan kita udah anniversary bahkan lebih 1 bulan gitu. Dan lebih anehnya kita tidak memperbaiki ini gitu, dan ini terabaikan gitu ya. Nah ini yang menjadi sudah kayak 1 tahun ya. 1 tahun ya kerasa gitu. Kalau misalkan udah pacaran tuh ini udah awet banget, nggak diperbaikinya gitu. Ya gitu udah. Jadi ini udah 1 tahun dan belum ada perbaikan. Betul. Terus publikasinya tadi di mana? Di YouTube? YouTube pribadi saya. YouTube pribadi Mas Iman. Iya betul. Itu kenapa tidak dipublikasikan di YouTube Ilkom? Karena kan kita punya channel Ilkom loh. Sepertinya belum layak ya untuk ditayangkan ke lebih untuk terbang. Film kita tuh belum layak untuk terbang, Mbak. Ya, jadi berjalan aja masih dulu. Belajar. Ya, kalau misalkan udah selesai, udah sempurna, secara estetika bisa dipahami dan bisa digali gitu, bisa analisis, bahkan bisa keren sampai dianalisis gitu kan. Ya barulah bahan diskusi. Bahan diskusi gitu kan. Nah, itu udah baru kita tampilkan gitu. Berarti kalau misalnya ada permintaan nih dari YouTube Ilkom, boleh nggak filmnya ditayangin nih atau nggak di-upload nih di YouTube Ilkom? Kira-kira boleh nggak nih Mas? Kita dikasih waktu dulu ya untuk mengedit kalau misalkan untuk publikasi ke yang lebih jauh untuk di tahap universitas gitu ya. Karena kita juga harus meriset ulang data-data atau apa yang kita yang terbaru lah ya. Ya, yang terbaru gitu, atau mungkin menambahkan apa apakah peristiwa yang ada di dalam film itu benar atau tidak gitu. Karena memang saya pribadi gitu, kalau misalkan dalam film itu tuh pernah mendapatkan secara lisan aja gitu, dan cuman baca-baca aja gitu bahwa memang kasus itu ada gitu. Dan kayaknya untuk diterbangkan ke publikasi di tahap universitas itu belum kayaknya belum. Bukan nggak akan, tapi belum gitu, belum aja waktu. Tapi kira-kira kapan? Aduh. Agak berat ya? Ya agak berat ini, soalnya kita harus ngumpulin juga gitu kan, karena ini kan berkolektif ya, banyak pihak juga yang terlibat gitu. Kita harus menyatukan juga waktu yang tepat gitu. Mau dibawa kemana lagi ceritanya, mau ditambahkan apa, mau dikurangin apa gitu. Ini banyak lah gitu. Mungkin untuk waktu saya juga masih bingung jawabnya ya. Tapi secepatnya. Cepatnya karena saya juga pengen film saya juga gitu ya, yang saya terlibat di dalam film itu tuh bisa dinikmati oleh orang-orang, penikmat film gitu ibaratnya, dan bisa menjadi bahan diskusi itu menjadi keren banget sih ya. Kalau Mas Iman sendiri sebelumnya selain karya film sinematografi ini ada pernah
produksi karya film juga nggak sih? Untuk produksi sih enggak ya, paling keterlibatan untuk konten-konten itu biasanya kayak gitu, atau apa ya, seperti bimbingan-bimbingan kayak gitu-gitu sih. Aku ikut terlibat dalam urusan apa ya, publikasi untuk konten-konten biasanya. Kalau untuk film sendiri sih itu nggak pernah sih aku ya. Produksinya Belum, kalau produksi belum sih. Kalau untuk pengenalan alat-alat kayak gini sih udah nggak asing. Cuman untuk pengerjaannya aja yang masih belajar gitu ya. Tapi untuk keterlibatan dalam pembuatan film sebelumnya sih belum pernah. Gitu. Kalau boleh tahu itu terlibatannya di mana Mas? Ngapain? Paling untuk di urusan setting alat, terus penyiapan apa ya, studio kayak gitu-gitu sih. Karena kan itu memang hanya untuk konten YouTube atau podcast seperti ini gitu, kayak gitu-gitu. Itu di UKM kah atau sebelum kuliah atau kerja atau organisasi atau ekstrakurikuler? Itu kerja kebetulan, karena memang kerja berarti ya? Kerja. Karena kan sekarang memang apa ya, lagi gencar banget ya. Sebelum ada host live kayak sekarang kan, memang lagi viral banget kayak sekarang. Dulu tuh emang udah dijalanin gitu, cuman memang belum tepat aja waktunya kayaknya. Tapi untuk keviralannya kan yang aku rasakan kayak baru-baru sekarang gitu, setelah aku tidak bekerja di tempat yang itu gitu. Di tempat di bidang kayak gitu-gitu lah, di bidang media kayak gitu-gitu. Berarti kalau misalkan terlibat dalam produksi filmnya atau memproduksi film itu belum pernah, tapi kalau untuk preparing alat produksi pernah. Ya, untuk penyumbang ide paling kayak gitu-gitu. Kalau untuk apa ya, ide konten lah biasanya. Kalau untuk film tuh nggak pernah aku jujur ya. Berarti yang film Sinemato ini yang pertama ya? Pertama, makanya menggebu-gebu gitu kan, semangat teman-teman. Euforianya ya? Nah itu dia, ketika publikasi Dar inilah gitu kan, ide yang selama ini mengendap di kepala akhirnya menjadi sebuah karya gitu. Dan digarapnya sama teman-teman gitu yang jadi senangnya, karena memang banyak masukan dan banyak ide yang masuk dari teman-teman juga gitu. Dan yang jadi menariknya adalah ketika kita berangkat dari ketidaktahuan yang sama gitu. Jadi sama-sama belajar. Itu deh yang jadi serunya. Makanya kita puas dari produksi, pemilihan talent atau make up, bahkan detailing seperti film-film kayak gitu. Kita belajar lah dari situ bahwa memang sekompleks itu pembuatan film, dan memang harus semenarik itu dan sejalan aja sama jiwa kita gitu pembuatan film. Oke. Terus ini kan 2024 berarti ada angkatan baru kan yang produksi film sinematografi. Betul. Ya kan? Tuh kemarin Mas Imam sempat ikut screening filmnya enggak? Kebetulan enggak sih. Enggak. Cuman aku lihat memang pas sudah publikasinya aku lihat, karena yang kalau nggak salah itu memang terbentuk 2 kelompok ya. Dan aku sempat wawancara juga sama kelompoknya yang belum mempublikasi gitu ya, kelompoknya Dapong dan teman-teman Pong gitu, karena memang ada kendala juga. Itu bakalan sama lah PR-nya kayak kita gitu, ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan untuk menjadi sebuah karya yang luar biasa gitu. Dan saya tunggu karyanya gitu, karena memang dari unsur cerita, unsur tema itu sangat menarik. Dan untuk film yang memang sudah saya tonton, Kelebus ya, Kebelasuk ya, judulnya Kebelasuk ya, namanya Kebelasuk dari Barus dan kawan-kawan. Itu cukup relevan ya untuk di tahun ini gitu, karena memang dia mengangkat isunya sesuai dengan apa yang terjadi pada tahun ini gitu. Karena sama juga waktu saya pembuatan film itu memang pada yang lagi banyak diobrolin sama orang-orang gitu pada tahun 2023 ya itu gitu. Makanya kita membuat film sesuai dengan eranya pada saat itu. Berarti isu mereka tuh mengangkat isu yang memang sedang ramai dibicarakan ya. Betul. Sama kayak Mas Imam juga. Betul. Enggak ini sih, maksudnya enggak apa ya? Enggak jauh-jauh lah. Kita tuh mungkin apa ya nih yang ramai sekarang. Masalah sosial ya. Masalah sosial, pasti sosial gitu ya. Karena memang enggak ada habisnya kita membahas sosial, karena apa aja gitu kan manusia paling menarik untuk dibahas, atau apa ya?
paling random lah gitu. Banyak hal-hal random yang memang harus dijadikan karya gitu manusia tuh. Menurut Mas Imam gimana tuh karya-karya teman-teman dari angkatan 2022 yang publikasi film Sinemato tahun ini sama film angkatannya Mas Imam tuh, selain kelompok Mas Imam? Menurut Mas Imam gimana tuh film-filmnya? Apakah sangat luar biasa bagus gitu dari teknik pengambilan gambarnya, dari editing, audio maupun yang lain-lain? Untuk tahun 2020, 2002 kan Mas Imam 2021 ya. kan? Angkatan Mas Imam sama angkatan 2022. 22 ya. Mungkin sama sih. Kita karena memang berangkatnya dari ketidaktahuan dan memang lagi belajar. Mempunyai kualitas yang memang ini aja sih apa sih disebutnya tuh relatif gitu ya. Contohnya saya deh melihat film saya sendiri yang memang belum jadi itu keren gitu secara pemikiran, tapi secara pemikiran lagi keren sih, teringat sesuatu. Iya gitu. Makanya keren secara ide dan secara masukan, secara kritik lah. Tapi secara eksekusinya ini yang jadi PR kita gitu. Tapi secara ada sisi-sisi yang menurut kita keren gitu. Dan di film lain pun sama gitu. Mempunyai sisi kerennya yang beda-beda dan sisi kelemahannya beda-beda gitu. Karena kita berangkat dari ketidaktahuan yang sama tadi. Itu untuk film angkatan 2022. Kalau kelompoknya, kalau angkatan Mas Imam sendiri gimana tuh? Angkatanku ya, karena itu banyak, ada 3 kelompok tuh. Yang satu kalau nggak salah tuh dia ngebahas romance, kisah cinta dua pemuda dan pemudi gitu ya. Dua pemuda dan pemudi. Maksudnya satu pemuda dan satu pemudi, sorry. Sepasang ya? Ya sepasang pemuda-pemudi sedang menikmati masa mudanya, bercinta lah gitu ya, menikmati ya masa-masa puber lah. Indahnya gitu. cinta. Indahnya cinta terus digarap oleh memang oleh mahasiswa yang berangkat dari nol gitu. Nah itu yang jadi menariknya gitu. Mau nggak mau ya, mau nggak mau, suka nggak suka ya itu harus ditonton gitu, karena memang itu karya yang nggak apa-apa dihina atau kayak gimana pun juga, karena itu karya dari seorang tidak tahu gitu dan seorang pelajar ya nggak apa-apa gitu, itu keren. Dan yang kedua kasus semester akhir, judulnya gitu, dimana itu adalah saya sendiri gitu pemerannya. Wih, kalian bisa cek aja di YouTube-nya, di YouTube-nya Lost Paradigm ya. Lost Paradigm, di situ adalah publikasi teman-teman gitu ya. Itu dari karyanya Himakom, himpunan kita, ataupun publikasi dari teman rekan kita yang tadi judulnya sudah disebutkan di semester akhir itu menurut saya keren karena saya aktornya sendiri gitu. Eksis sedikit ya? Iya. Enggak ada bercanda karena itu juga baru pertama kali jadi aktor tuh. Makanya harus ya mencoba untuk pede lah, nggak apa-apa gitu. Gimana perasaannya? Pertama kali jadi aktor, pemeran utama lagi gitu. Gimana perasaannya? Iya. Cukup nggak peduli bukan nggak peduli tapi lebih nggak percaya nggak percaya kok bisa orang kayak aku ya dijadiin ini gitu, karena memang berarti memang layak untuk ditonton aja gitu, bukan diseriuskan tapi untuk ditonton, dipertontonkan aja. Karena di film itu juga kan judulnya semester akhir, di mana latar belakangnya dia seorang mahasiswa semester akhir yang memang rusak oleh pergaulan, bukan kan biasa gitu ya, karena memang pusing skripsi percintaan lagi buyar, keluarga atau apa gitu ada aja gitu ya, lagi semester akhir skripsi itu, dan dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena memang banyak pressure dari mana-mana, tekanan dari mana-mana, itu yang membuat film ini menjadi menarik. Jadi untuk yang semester akhir nih, ini bisa menjadi sebuah pelajaran, tonton aja gitu. Gitu. Itu berarti itu masih film Sinemato atau Himakom tuh? Itu yang semester akhir dia di sinematografi. Untuk yang Himakom dia beda sendiri tuh. Dia penggarapnya teman saya juga gitu ya, satu angkatan juga, Bayu dan kawan-kawan dari Himakom divisi media ya.
media keren banget gitu. Makanya kalau misalkan mau kuliah di sini, masuk Himakom dan ke media, kalian akan menjadi orang keren pembuat film gitu kayak ini Keren kayak banget sih. apa sih judulnya? Apa? Aduh lupa lagi judulnya. Remok. Judulnya Remok. Itu keren banget, film dari teman-teman MIBA. Tapi kalau yang semester akhir tadi berarti filmnya anak sinemato. Ya itu Kelompok siapa? kelompok teman saya yang dimana itu adalah satu dimana dia mah udah pro ya, misalnya di kelompok itu udah pro lah, makanya jadi bagus editingnya dan publikasinya disebarluaskan gitu, makanya tonton itu layak tonton banget di YouTube-nya tadi Lost Paradigm gitu, dimana editor itu udah menurutku layak tayang karena yang 2 film ini kita merasa ya udah di situ aja gitu, belum layak untuk ditayangkan karena banyak PR untuk diperbaiki. Kalau Mas Imam sendiri tadi kan yang pertama itu kan produksi film tuh, kita udah tahu kan hambatannya, kesulitannya apa. Tapi kalau sekarang hambatan jadi aktor tuh, pemeran utama tuh, apa tuh? Selain tadi nggak percaya kok bisa ya jadi pemeran utama itu, apa sih hambatannya? Ini sih harus lebih ke improve ya, makanya di sana filmnya udah terserah kamu aja ngomong apa gitu kan, kebanyakan kayak gitu. Gimana ngomong apa nih aku gitu kan. Nah itulah yang jadi apa ya, pembelajaran tuh, karena memang di situ kita harus bisa improve gitu ya. Kita harus bisa menyesuaikan bagaimana tema dan alur dan skrip itu tuh harus berjalan gitu, dan menyesuaikan sesuai dengan sutradara yang sutradara inginkan gitu. Makanya apa sih agak apa ya, agak nggak percaya dah pokoknya gitu, pokoknya tonton aja deh. Kalau disuruh milih nih, lebih enak jadi talent ya atau jadi yang produksinya? Menurutku untuk aku lebih suka menuangkan sebuah idenya sih. Jujur aja, karena setelah mendapatkan ide lalu dieksekusi tanpa kita terlibat menjadi aktornya, itu menurut saya puas gitu. Contohnya kayak film kemarin saya gitu ya, yang apa One Eye itu kan saya tidak terlibat di situ gitu, karena itu puas aja gitu. Cuman memang eksekusinya aja kita belajar di situ, editingnya. Kalau untuk aktornya itu kan kita di brief gitu ya, kita mempunyai skenario-nya sendiri, kita dibaca dan kita harus improve gitu di situ. Itu aja sih. Jadi kalau disuruh pilih, lebih milih menjadi bagian tim produksinya. Ya, aku memilih untuk produksinya atau udah penulisnya ada deh gitu. Yang jadi nuangin idenya aja deh. Ya, gitu. Ya. Gitu di balik layar aja gitu. Ya. Oke. Dari semua karya-karya teman-teman gitu, baik angkatan Mas Imam, terus angkatan 2022 yang baru banget rilis film pendek tahun ini, maupun angkatan 2020 yang 2 tahun lalu, itu kira-kira apa sih pesan dan saran Mas Imam untuk film-film itu, dan juga untuk saran dan pesan untuk adik-adik tingkat yang tahun depan bakal produksi film juga? Oh iya, apa sih? Aku merasa sendiri gitu ya, kalau misalkan saran dari aku gitu ya, karena udah merasakan, mending ketika kalian masuk apalagi semester sekarang ya, semester 2022 ya, 2023 ya. Yang mana? Yang sekarang yang baru nih. 2023. Ya, 2023 mulai belajar dari sekarang bagaimana cara pengoperasian alat, pemahaman alat, editing kayak gitu-gitu, biar ketika dihadapkan dengan matkul yang namanya sinematografi, dan ketika kamu khususnya ngambil peminatan media dan jurnalistik, itu akan dihadapkan dengan matkul sinematografi yang dimana menurutku itu salah satu matkul yang paling asik cuy. Ya, karena di situ banyak banget pelajaran gitu ya, banyak banget banyak banget ternyata yang harus dievaluasi dalam diri gitu ternyata ya. Kita harus tahu segala hal, kita harus banyak bisa gitu sebagai anak ilmu komunikasi, bahkan peminatan media dan jurnalistik gitu. Dan untuk adik-adik yang mau
adik-adik ada di tingkat atau mas-mas mbak-mbak yang gap year gitu, kalau misalkan mau masuk ke Universitas Widya Mataram khususnya prodi ilmu komunikasi gitu, jangan lupa masuk makom kalau misalkan mau terlibat pembuatan film misalnya, bisa masuk ke MIBA gitu. Kalau misalkan yang suka diskusi atau sebuah penelitian bisa ke Litbang, dan untuk yang suka berkewirausahaan kita ada di kewirausahaan gitu ya. Ini jadi mempromosikan prodi sekaligus himakom. Iya dong, iya karena saya terlahir dari situ dan saya juga bagian dari situ gitu. Jadi kita harus bangga dengan apa yang pernah kita lakukan gitu ya. Siap. Tapi kalau misalnya nggak bisa nih mas, belum bisa kan masuk ilkom tuh ya biar bisa belajar, biar bisa megang alat-alatnya gitu. Jadi suatu masalah, suatu beban nggak tuh kalau nggak bisa alat-alatnya tapi mau masuk ilkom? Tergantung sih ya. Kalau misalkan tergantung peminatan juga. Enggak tergantung peminatan, tapi tergantung pribadi masing-masing persoalan pribadi. Kalau misalkan memang sukanya atau passionnya memang memegang alat, atau itu ketika tidak bisa menjadi sebuah kesalahan bagi dirinya gitu, itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan nantinya menyesal dan aku nyesal nih nggak menguasai kamera atau menguasai mic gitu, cara kerja mic kayak gimana gitu, mikrofon, ya itu menjadi sebuah kesalahan. Tapi kalau misalkan udah dikuasai, itu akan menjadi nilai plus dan membawa sebuah ilmu tuh tidak berat cuy. Yes, itu dia. Ngeri. Ya. Berarti nggak apa-apa kan kalau nggak bisa tapi mau masuk ilkom? Nggak apa-apa banget karena bisa belajar berjalannya waktu sering berjalan. Karena kan lab kita lab ilkom sudah komplit gitu. Iya. Sudah komplit. Jadi kalau misalnya mau belajar kamera, belajar mikrofon atau belajar membuat podcast seperti ini gitu, lebih mudah, bisa banget. Aman aja. Okay. Gitu. Wah, ini gak kerasa nih kita udah 30-40 menitan ngobrol-ngobrol santai asik. Terima kasih loh. Iya, gak kerasa banget ini. Terima kasih ya Mas Imam. Sama-sama. Bersedia menjadi narasumber, sudah bersedia sharing-sharing. Walaupun sedikit pressure dengan pertanyaan-pertanyaan Mas, tapi ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Semoga nanti habis podcast ini tayang tidak ditagih dosen ya. itu dah. Sekali lagi terima kasih Mas Imam. Sama-sama. Terima kasih kepada Prodi Ilmu Komunikasi yang sudah memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada mahasiswanya untuk bincang-bincang terkait karya-karya yang sudah dipublikasi oleh Prodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih kepada Lab Ilmu Komunikasi yang sudah menyiapkan tempat, menyiapkan alat-alat supaya kita bisa produksi, dan juga terima kasih kepada Humas Visipol dan tim produksi di balik layar. Saya Nata, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.